berjumpa dalam acara podcast hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu apakah Alkitab melegalkan perbudakan. Ya, dalam acara podcast hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber dari Institut Agama Kristen. Kita menghadirkan Saudara Eka, Saudara Lydia, ada Saudara Tessa, dan ada juga Saudara Joyce. Ya, mungkin kita langsung saja masuk dalam pembahasan hari ini ya. Bagaimana narasumber sudah bersedia? Oke. Ya. Hari ini kita mau menggali lebih dalam tentang bagaimana pandangan umum tentang perbudakan ini. Mungkin Saudara Lydia bisa berbagi ilmu sedikit, berbagi pendapat tentang bagaimana pandangan umum tentang perbudakan ini. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya, menurut saya bagaimana sebenarnya perbudakan itu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ternyata perbudakan itu adalah suatu kondisi atau di mana terjadinya pengontrolan kepada diri seseorang. Dan biasanya perbudakan itu terjadi karena ada beberapa hal yang menyebabkan. Ya, misalnya saja perbudakan itu terjadi karena memang keinginan dari orang tersebut, keinginan dari dalam diri orang tersebut. Orang tersebut biasanya ingin menjadi budak karena ia ingin membayar hutang kepada orang lain. Karena misalnya saja dia meminjam sesuatu atau meminjam uang kepada seseorang, lalu ternyata kembali lagi kepada dirinya bahwa ternyata dia tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga dia mau dan membayar uang itu dengan cara bahwa ia harus menjadi budak selama beberapa waktu atau sesuai dengan yang ditetapkan atau secara persetujuan kepada tuannya itu. Jadi dia harus bisa menjadi budak dan bekerja, entah itu digaji atau tidak digaji, yaitu kesepakatan dari budak dan tuan. Dan biasanya juga itu perbudakan itu terjadi karena dirinya itu merasa bahwa dia kekurangan dalam hal ekonomi, sehingga ia mau menjadi budak karena orang itu biasanya berpikir bahwa dia tidak memiliki makanan, dia tidak memiliki uang, jadi untuk apa dia berdiam diri saja. Jadi dia berusaha untuk menjadi budak, mencari pekerjaan sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Dan juga biasanya orang ini menjadi budak karena dipaksa oleh orang lain yang derajatnya itu lebih tinggi, atau biasa kita ketahui bahwa orang tersebut memiliki harta yang banyak sehingga ia seolah-olah atau semena-mena kepada orang lain. Dia mengambil orang itu dan menjadikannya budak. Dan orang biasanya mengambil budak atau menjadikan seorang budak itu karena supaya ia memiliki kepuasan atau memiliki kepuasan dalam dirinya atau memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam hal seks atau kebutuhan ekonominya, supaya ada yang bisa mengerjakannya. Dan juga menurut saya ketika kita berbicara mengenai budak, ketika kita melihat masa yang lalu, perbudakan itu terjadi dengan cara bahwa tuan itu seolah-olah atau semena-mena kepada budaknya. Ya, itu menurut saya. Ya, terima kasih. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa perbudakan ini adalah sebuah pengontrolan dari seseorang atau pengontrolan untuk orang lain. Kemudian tadi dikatakan juga bahwa karena keinginan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan, mungkin karena sebuah keterpaksaan, karena kekurangan ekonomi, jadi harus menjadi budak bagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang berlebihan begitu ya. Kemudian ada juga tadi dikatakan bahwa untuk membayar utang, jadi menjadi budak karena sebuah keterpaksaan agar bisa membayar utangnya terhadap di mana orang ini memiliki utang kepada tuannya ini, contohnya menerima upah begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada dari saudara-saudara, bagaimana pandangannya tentang perbudakan?
adanya perbedaan strata ya, Ya. karena ada orang miskin, ada orang kaya, jadi perbudakan ini terjadi. Jadi yang menjadi budak ini bisa dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki strata rendah ya, seperti itu. Ya, mungkin masih ada tambahan dari saudari Eka. Ya, perbudakan ini saya juga bisa dari buku yang biasa saya baca atau dari Alkitab. Di situ bisa dikatakan bahwa orang yang menjadi budak itu adalah orang yang memiliki keterbatasan hidup atau memiliki ekonomi yang rendah, ataupun orang yang memang dipaksa secara oleh tuannya untuk membayar seperti yang dikatakan saudara Widya tadi, untuk membayar hutang, untuk memenuhi kebutuhannya. Sama seperti sekarang ini banyak orang yang lebih memilih untuk menjadi seorang asisten atau pembantu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, terima kasih. Sama dengan jawaban saudari Lydia, saudari Tessa tentang perbudakan. Mungkin kita lanjut saja dengan menjawab tema topik kita hari ini, yaitu apakah Alkitab melegalkan perbudakan ini? Ya, jadi bagaimana pendapat saudara-saudara mengenai pandangan Alkitab mengenai perbudakan ini? Apakah dilegalkan? Mungkin saudara Tessa bisa menjawab. Ya, kita melihat dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, di situ beberapa kali dikatakan bahwa dan dikatakan dan dipaparkan bahwa adanya budak, adanya orang merdeka. Dengan itu kita melihat bahwa di dalam Perjanjian Baru itu budak itu ada, dan apakah budak itu dilegalkan atau tidak? Kalau menurut saya, dari apa yang telah saya lihat di dalam, bahwa Alkitab melegalkan yang namanya perbudakan. Jadi Alkitab memang menyetujui adanya perbudakan di dalam, bahwa dari zaman Perjanjian Lama hingga zaman Perjanjian Baru perbudakan itu tetap ada. Bahkan di dalam kitab Wahyu kembali perbudakan itu diungkit di zaman modern, bahwa para budaklah yang menceritakan tentang masa kedatangan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa memang dalam Perjanjian Baru budak itu dilegalkan, dan di dalam Perjanjian Baru itu para budak bahkan dilarang untuk melarikan diri dari tuannya, dan budak harus mematuhi apa yang dikatakan oleh tuannya. Kemudian kita melihat bahwa Alkitab yang mengatakan tentang perbudakan, namun di dalamnya tidak menyetujui yang adanya penyiksaan terhadap para budak. Perilaku yang semena-mena itu tidak boleh dilakukan terhadap para budak, karena mau bagaimanapun mereka tetaplah sama seperti manusia lainnya, sama seperti orang merdeka, sama seperti Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga manusia. Jadi perlakuan terhadap para budak tetaplah harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu. Oh ya, Om, terima kasih, sangat menarik. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa perbudakan ini ada. Kemudian tadi dikatakan juga bahwa Alkitab ini melegalkan perbudakan. Nah, dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, perbudakan ini memang ada. Kemudian di dalam kitab Wahyu juga mengungkit tentang perbudakan ini ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa perbudakan ini memang ada, tetapi tidak untuk menyiksa orang lain, tetapi bisa dikatakan bahwa sedikit membantu atau seperti apa bagi orang-orang yang berkekurangan, bukan untuk menyiksa orang yang berkekurangan atau menindas ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari saudara Rejoice, bagaimana pandangan Alkitab tentang perbudakan ini? Iya, baik, terima kasih. Menurut saya dalam PB memang dikatakan bahwa dalam artian PB menyetujui adanya perbudakan pada zaman Paulus dan juga zaman Tuhan Yesus, dan bahkan zaman Perjanjian Lama sebelum Perjanjian Baru itu, atau zaman Tuhan Yesus ada. Ya, contohnya dalam salah satu surat Paulus mengatakan bahwa hai hamba-hamba, taatlah kepada
Tuanku. Nah, di dalam ayat itu kita sama-sama setuju bahwa dalam perjanjian baru ini mengilegalkan adanya perbudakan, dalam artian perjanjian baru mengajarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita memang sama. Memang ada istilah Tuhan dan hamba, tetapi itu bukan berarti menjadi perbedaan untuk semua orang. Dalam artian memang ada yang menjadi hamba dan ada yang menjadi Tuhan. Maka dari itu hamba akan taat kepada Tuannya dan Tuhan juga harus menghargai hamba-Nya. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwa pandangan umum dan pandangan Alkitab ini memiliki sedikit kontradiksi ya. Karena tadi pandangan umum mengatakan bahwa perbudakan ini untuk memiliki ketergantungan kepada orang lain, dan juga ada yang karena keterpaksaan. Kemudian ada yang karena tertindas, tetapi Alkitab mengatakan bahwa perbudakan ini bukan untuk menindas sesama kita, karena dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tidak ada yang berbeda-beda ya. Mungkin itu saja hari ini, sangat menarik. Atau masih ada tambahan dari saudara Lydia? Iya, sedikit tambah dari saya. Ya, kalau menurut saya di Saman PB ini, ya, seperti yang dikatakan oleh saudara Tessa tadi dan saudara Rejoice, bahwa memang di dalam PB itu ada yang dikatakan budak. Bahkan dari dalam Saman Perjanjian Lama pun dikatakan bahwa ada budak. Dan dikatakan tadi bahwa memang di dalam PB itu Alkitab itu pun mengilegalkan yang namanya perbudakan. Tetapi dikatakan tadi bahwa bukan berarti karena Tuhan ini mempunyai budak sehingga Tuhan ini semena-mena saja kepada budaknya. Tetapi dikatakan tadi dari saudara Rejoice bahwa seorang Tuhan itu harus menghargai budaknya. Begitupun juga dengan budaknya, dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai budak. Tetapi dia juga harus bisa menghargai tuannya. Dia harus mengerjakan apa yang layaknya dikerjakan oleh seorang budak. Nah, yang saya pahami juga di sini bahwa di dalam Saman Perjanjian Baru ini, seorang tuan ini mengizinkan budaknya ini untuk bisa memiliki hak, baik itu berkeluarga, memiliki harta. Dan karena tuannya ini merasa bahwa ketika saya memiliki budak, saya harus bisa memberikan dia kebebasan. Kebebasan di sini berarti bahwa dia harus memiliki harta. Dia juga berhak untuk menikah. Dia berhak untuk bahagia. Karena ketika seorang budak ini diberikan kebebasan seperti itu, dia pasti juga akan mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Dan siapa yang senang pastilah tuannya. Dan tuannya itu juga akan menghargai, bahkan bukan hanya menghargai, dia juga bisa memberikan upah kepada budaknya ini. Dan pastilah budaknya juga ini akan senang dan dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada tuannya. Ya, itu menurut saya. Terima kasih, sangat terjawab ya topik kita hari ini tentang apakah Alkitab melegalkan perbudakan ini. Ternyata Alkitab melegalkannya. Ya. Namun pandangan Alkitab dengan pandangan umum tentang perbudakan ini sangat memiliki kontradiksi atau bertolak belakang, karena di dalam pandangan umum tadi dikatakan bahwa perbudakan ini untuk menindas orang yang memiliki strata di bawah. Kemudian di dalam Alkitab dikatakan bahwa antar tuan dengan budak harus saling menghargai, dan dikatakan juga tadi bahwa tuan ini harus memberikan kebebasan terhadap budaknya, tidak sepenuhnya bahwa ia memegang sepenuhnya hak dari budaknya ini ya. Iya, benar. Ya, bagaimana dari teman-teman yang lain? Mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Ya, saya sedikit. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada kita semua mengenai ketaatan seorang tuan kepada hambanya, atau seorang tuan kepada hambanya yang saling menghargai. Contohnya di dalam Alkitab, yang seorang perwira di Kapernaum yang meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Mungkin pernah kita baca atau pernah kita dengar bersama bahwa seorang perwira ini sangat menyayangi hambanya, bahkan dia rela mencari Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya tersebut. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa di dalam Alkitab perbudakan mengajarkan
ya sangat terjawab topik kita hari ini. Mungkin masih ada tambahan, Saudari Tessa, jika masih ada tambahan. Ya, kita melihat kata penghargaan di dalam, maka itu sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa perbudakan itu tidak untuk saling menindas, bahwa kita melakukan sesuatu karena kita merasa kita lebih di atas daripada orang lain, bahkan kita melihat ada orang yang mau bekerja untuk kita dan kita lebih kasih dari seperti itu. Prinsip perbudakan di dalam perjanjian baru itu bukan untuk mengajarkan kepada kita bahwa ada manusia yang memiliki strata lebih tinggi daripada orang lain, namun di dalam perjanjian baru itu seperti yang dikatakan oleh saudara Titius tadi, kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini memang ada orang-orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari orang lain, tapi bukan berarti dengan derajatnya itu dia bisa semena-mena terhadap orang lain. Dia tetap harus menghargai hak asasi orang lain sebagai sesuatu yang harus dipegang dengan teguh, bahwa beberapa hal adalah hak-hak manusia yang tidak bisa direnggut oleh seseorang, bahkan oleh tuannya sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk setiap pendapat, untuk setiap ilmu yang boleh dibagi hari ini. Ya, saya rasa bahwa topik kita hari ini sangat terjawab dengan setiap tanggapan dari saudara-saudara. Mungkin waktu kita sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin diberkati, semakin menerima ilmu yang baik, terlebih dalam bangku pendidikan. Semoga bisa cepat selesai dengan baik dan mulai bisa membagi ilmu kepada sesama kita. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mari tepuk tangan pendapat yang boleh dibagikan. Terima kasih buat penonton yang boleh hadir, yang boleh setia menonton kami hari ini. Ya, sekian dari kami. Salam sehat. 18 menit ya cukup.